Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semua. Di sini kita akan belajar mengenai materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 2, benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari bahan kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu dikeringkan 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan kebutuhan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa anak-anak? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Baik, berdasarkan bacaan, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu sekitar 2 hingga 4 minggu. Kemudian yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan benda yang terbuat dari kayu yaitu mudah dibentuk, tahan lama, dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu tadi anak-anak? Sekarang kita jawab. Kelemahan benda yang terbuat dari kayu yang pertama, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Yang kedua, mudah terserang rayap atau serangan serangga lainnya. Sekarang pertanyaan yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari bahan kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, pensil, rak buku, dan lemari. Anak-anakku semua, kamu juga bisa menyebutkan contoh-contoh bahan yang terbuat dari kayu. Banyak sekali di sekitar kita barang yang terbuat dari kayu. Berdasarkan bacaan, yang pertama, pohon batang ditebang. Batang yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Lalu pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui angkutan darat atau kapal melalui angkutan laut. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Setelah itu anak-anak, perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu?
Tuliskan hasil pengamatanmu dalam kolom yang telah Bapak Guru sediakan. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran sungai terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang telah ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Sekarang video yang ada dalam pembelajaran tadi kita kaitkan dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang bermusyawarahlah dengan kelompok kalian masing-masing, dan musyawarah ini pertanyaannya sudah saya share yang ada di Google Classroom. Silakan anak-anak, nanti setelah video ini kalian kerjakan musyawarah yang saya berkaitan dengan kejadian tadi. Sekarang bermusyawarahlah dengan kelompok kalian masing-masing. Musyawarah dalam mengambil keputusan bersama perlu kita lakukan karena agar mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Kayu tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu.